Baiklah, tumbuhan yang akan kita bahas pertama adalah tumbuhan binahong. Berikut untuk klasifikasi dari tumbuhan binahong. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan binahong sendiri adalah memiliki daun yang tunggal, berwarna hijau muda, memiliki panjang 5 hingga 10 cm, lebar 3 sampai 7 cm, dan tangkainya pendek, akarnya tunggang dan memiliki bunga yang majemuk. Adapun manfaat dari tumbuhan ini adalah untuk mengobati MAH, batuk, mengatasi kolesterol, mencegah diabetes, dan lain sebagainya. Kemudian habitat dari tumbuhan binahong ini sendiri berada di gulma di hutan, tepi sungai, kebun, taman, dan daerah tropis dan subtropis. Berikutnya adalah bunga peace lily. Ya, bunga perdamaian. Berikut klasifikasi dari bunga peace lily. Adapun ciri-ciri dari bunga ini adalah memiliki bentuk kelopak bunga yang besar dan berwarna putih. Daun bunga bakung dengan ujungnya runcing dan berwarna hijau. Dari berbagai spesies, bunga ini memiliki warna jingga, merah, ungu, dan warna lainnya. Ukuran dari umbi bunga peace lily ini sendiri berkisar 5-10 cm. Nah, habitat dari bunga peace lily ini sendiri adalah di daerah yang tropis. Kemudian manfaat dari bunga peace lily adalah dapat menyaring udara di dalam ruangan, menyerap spora pada jamur, dan membantu tidur nyenyak. Selanjutnya adalah Philodendron giganteum. Nah, ciri-ciri dari Philodendron giganteum adalah daunnya berbentuk hati, kemudian yang kedua warnanya hijau dan lebar, kemudian yang ketiga adalah tunasnya itu tumbuh di setiap ruas. Nah, untuk manfaat dari Philodendron giganteum ini adalah yang pertama sebagai hiasan rumah, yang kedua adalah untuk menyerap gas beracun yang ada di udara. Untuk habitatnya, Philodendron giganteum berada di lingkungan yang tropis. Selanjutnya adalah semut api besar. Hewan dengan nama ilmiah Solenopsis invicta ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, warna tubuhnya adalah warna merah. Yang kedua, hidup secara berkoloni. Yang ketiga, memiliki sepasang antena. Adapun manfaat dari semut ialah memiliki peran dalam ekosistem, yaitu menggali sejumlah besar tanah yang menyebabkan nutrisi dalam tanah tersebut terangkat. Habitat dari semut ini berada dalam daratan, mulai dari pegunungan hingga ke pesisir. Oke, selanjutnya adalah bekicot. Manfaat dari bekicot adalah yang pertama, lendirnya mengandung nutrisi yang dapat menyembuhkan luka. Yang kedua, mampu menghambat pertumbuhan mikroba. Adapun ciri-ciri dari bekicot adalah cangkangnya berbentuk terompet, kemudian memiliki panjang sekitar 3-6 cm. Habitatnya berada di darat dan juga air. Selanjutnya ada belalang sembah. Belalang sembah itu hidup di rerumputan, semak-semak, cabang ranting tanaman, serta pada bunga tanaman yang berwarna cerah. Nah, ciri-ciri dari belalang sembah yaitu ia memiliki 3 pasang kaki, yang mana 2 pasang kaki belakang yaitu untuk berjalan dan 1 pasang kaki depan untuk memangsa. Nah, ukuran dari kaki belalang sembah yaitu berukuran besar dengan sisi bagian dalamnya berduri tajam. Kepala dari belalang sembah ini dapat diputar hingga 180 derajat. Dan yang terakhir, tipe mulut dari belalang sembah yaitu tipe chewing atau mengunyah yang berukuran besar. Adapun manfaat dari belalang sembah yaitu sebagai predator, yang mana keberadaan belalang sembah dalam populasi tertentu atau dalam jumlah tertentu akan menekan populasi serangga yang merugikan atau mengganggu tanaman seperti ulat, semut, dan lain-lain. Selanjutnya adalah rumput paitan. Ciri-ciri dari rumput paitan ini adalah yang pertama, berwarna hijau. Yang kedua adalah batang tegap dengan daun tunggal berseling, di mana ujung dan pangkal dari daunnya ini adalah runcing. Manfaat dari rumput ini adalah bisa menjadi pupuk untuk mendukung dan pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Habitatnya bisa kita jumpai di semak, di padang rumput, dan lainnya. Nah, yang ketiga agak beda loh. Sekarang kita mau bahas tentang hewan, yaitu semut hitam. Nah, berikut adalah klasifikasi dari semut hitam.
Ciri-ciri dari semut hitam ini adalah memiliki racun. Jadi, ketika kita merasakan gigitan dari semut, kita akan merasakan sakit. Nah, habitat dari semut ini sendiri tersebar luas di Asia Tenggara, terutama di daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 1.300 meter di atas permukaan laut. Manfaat dari semut hitam ini sendiri adalah dapat mengusir hama, misalnya ulat pemakan daun, kepiki hijau, dan hama lainnya. Siapa sih yang nggak tahu jagung? Berikut untuk klasifikasi dari tumbuhan jagung. Jagung memiliki ciri-ciri akarnya serabut, batangnya silindris, daunnya panjang dan berbulu halus, memiliki dua bunga, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Kalau yang bunga jantan itu ada di ujung batang dan bunga betina ada di ujung daun. Memiliki tongkol yang berisi 200 hingga 400 biji jagung. Kemudian habitat dari tumbuhan jagung sendiri ada di wilayah tropis. Manfaat dari tumbuhan jagung ini sendiri adalah melancarkan saluran cerna, meningkatkan kepadatan tulang, memelihara kesehatan mata, mencegah depresi dan mengendalikan tekanan darah. Selanjutnya adalah Leptisma marginicolis. Leptisma marginicolis adalah sejenis belalang. Manfaatnya yaitu seperti yang pertama, mengandung protein yang tinggi dengan kandungan lemak yang rendah. Kemudian yang kedua adalah sebagai penyerbukan pada tanaman. Ciri-cirinya adalah bagian tubuh berwarna hijau dengan punggung coklat kehitaman. Kemudian memiliki sepasang antena untuk mendeteksi gerakan udara, bau, rasa, sentuhan, serta perubahan suhu. Habitatnya bisa kita temui di padang rumput. Selanjutnya yaitu kangkung. Ciri-ciri kangkung yang pertama berwarna hijau, yang kedua daun panjang dengan ujung runcing, yang ketiga tanaman dikutil dan berakar tunggang. Berikut yaitu manfaat dari kangkung sendiri. Yang pertama anti radang, yang kedua mengatasi anemia, yang ketiga menghindari dehidrasi, yang keempat merawat kesehatan mata, yang kelima membangun kekebalan tubuh. Berikut yaitu habitat kangkung. Kangkung dapat tumbuh di mana saja, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Selanjutnya yaitu lalat hijau. Ciri-ciri dari lalat hijau, khususnya pada lalat hijau dewasa, yang pertama, lalat ini memiliki panjang 10-14 mm. Terus lalat ini sangat spesifik dengan warna hijau metalik. Berikutnya, manfaat dari lalat hijau. Larvanya dapat digunakan sebagai bahan baku pakan ikan. Yang berikut yaitu habitat dari lalat hijau itu sendiri. Lalat hijau dapat kita temukan di tempat sampah, kotoran manusia, kotoran hewan, maupun pada bangkai hewan. Nah, selanjutnya adalah philodendron. Berikut klasifikasi dari tumbuhan philodendron. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan ini memiliki berbagai variasi. Ada yang bentuknya bulat, oval, hati, hingga menjari. Nah, permukaan daun dari tumbuhan ini adalah lebar dan cekung serta mengkilap. Bunga dari tumbuhan ini dilindungi oleh selendang bunga. Kemudian manfaat dari tumbuhan ini dapat digunakan sebagai hiasan di ruangan ataupun di taman. Habitat dari tumbuhan ini adalah di tempat yang memiliki tempat yang tropis. Nah, menyukai kelembapan seperti di batang pohon, rawa, sungai, maupun pinggir jalan. Selanjutnya yaitu bougainville. Ciri-ciri dari bunga ini yaitu yang pertama, bentuk bunganya kecil dengan 3 kelopak. Yang kedua, bunganya sangat tipis sehingga kadang disebut sebagai bunga kertas. Yang ketiga, memiliki daun pelindung ukuran besar. Yang keempat, batangnya ditumbuhi oleh duri. Terus, manfaat dari bunga bougainville ini sendiri yaitu mengurangi polusi udara, mengobati hepatitis, dan nyeri haid dan sebagai tanaman hias. Terus, habitat dari bunga bougainville ini dapat tumbuh di mana saja, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Selanjutnya yaitu bunga melati.
Bunga melati memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 2 benang sari. Yang kedua, berukuran 2,5 cm. Yang ketiga, warna bunga putih lilin. Dan terakhir, bunga ini mengeluarkan bau yang sangat wangi. Berikutnya yaitu manfaat dari bunga ini sendiri, yaitu bermanfaat untuk melembabkan kulit dan mencegah penuaan dini. Selain itu, bunga melati juga sering digunakan sebagai tanaman hias di pekarangan rumah. Berikutnya, habitat dari bunga melati. Bunga melati hidup di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Oke, selanjutnya ada ikan cupang. Ikan cupang memiliki ciri-ciri antara lain, ikan cupang memiliki ekor yang unik. Yang kedua, ikan cupang memiliki warna yang bervariasi. Terus bentuk kepala ikan cupang berbentuk segitiga dan mulut yang kecil dan runcing. Terus berikutnya, ikan cupang memiliki sirip yang kecil yang ketika mengembang akan terlihat sangat cantik. Terus ikan cupang memiliki bentuk tubuh yang kecil. Selain itu, manfaat ikan cupang antara lain memelihara ikan cupang memiliki manfaat tersendiri bagi pemiliknya, yaitu dapat mengurangi tingkat stres, memberikan sentuhan estetika pada hunian, dan dapat menghilangkan jentik nyamuk, serta mengontrol tekanan darah. Terus habitat ikan cupang adalah ikan air tawar yang habitat asalnya adalah beberapa negara di Asia Tenggara antara lain Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Vietnam. Selanjutnya adalah jeruk nipis. Nah, ciri-ciri dari jeruk nipis yaitu memiliki banyak dahan dan ranting, dan batang kayunya itu berkayu ulet, keras, berduri dan bercabang, dan bentuk daunnya itu berbentuk elif dan majemuk. Kemudian tanaman ini berasal dari Asia dan tumbuh subur pada daerah beriklim tropis. Dan manfaat dari jeruk nipis yaitu ekstrak dari daun jeruk nipis ini dapat mematikan hama walang sangit pada tanaman padi. Kemudian dapat mengatasi ambeien, sakit gigi, batuk, dan demam. Nah, selanjutnya yaitu lidah mertua. Ciri-ciri dari lidah mertua yaitu pertama, daunnya itu memanjang, berdiri tegak, kemudian ujung dari daun tersebut berbentuk runcing, dan tekstur dari daun ini keras. Nah, habitat dari tanaman lidah mertua yaitu tanaman ini berasal dari beberapa kawasan Asia dan Afrika, dan tanaman ini tumbuh di daerah yang tropis yang kering. Adapun manfaat dari lidah mertua yaitu mampu menyerap polusi, menyerap radiasi sebagai obat wasir, dan sebagai pengharum ruangan. Nah, yang selanjutnya adalah tanaman yucca. Tanaman yucca merupakan tanaman tahunan yang berasal dari Amerika Tengah. Tanaman ini hidup di daerah yang kering ataupun panas. Nah, ciri-ciri dari tanaman yucca yaitu daunnya runcing, kaku, dan berbentuk seperti pedang. Sedangkan daunnya itu kasar, datar, ataupun cembung, dan berwarna hijau atau hijau tua. Nah, tanaman ini muncul selama musim semi sampai musim panas. Adapun manfaat dari tanaman yucca yaitu tanaman yucca mengandung vitamin C yang dapat merangsang produksi dan aktivitas sel darah putih yang melawan infeksi dan virus. Yang kedua, mengandung antioksidan yang melindungi tubuh dari mutasi dan kerusakan dari molekul destruktif yang disebut radikal bebas. Yang ketiga, dapat mengatasi masalah osteoartritis, pembengkakan, kekakuan sendi, sakit kepala migrain, sirkulasi yang buruk, dan kolesterol yang tinggi. Selanjutnya adalah tumbuhan benalu. Tumbuhan benalu dapat hidup di daerah dataran menengah hingga daerah pegunungan dengan ketinggian 800 hingga 2300 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan benalu ini juga sering kita jumpai di pohon-pohon besar di daerah tropis. Ciri-ciri dari tumbuhan benalu yang pertama tergolong ke dalam tumbuhan parasit. Yang kedua itu memiliki akar isap yang berfungsi untuk mengisap sari makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Yang ketiga termasuk jenis tumbuhan yang tidak memerlukan media tanah. Selain tergolong ke dalam tumbuhan parasit, benalu juga memiliki manfaat. Di antaranya, beberapa jenis benalu itu dapat bermanfaat sebagai tanaman obat.
Oke, selanjutnya adalah bunga kastuba. Jadi bunga kastuba ini dimanfaatkan untuk menjadi tanaman hias, namun selain itu bunga ini bermanfaat juga sebagai antioksidan alami dan bermanfaat sebagai obat sakit gigi ataupun luka. Nah, ciri-ciri dari bunga kastuba ini adalah bunga ini tumbuh tinggi sampai 3 meter dengan diameter sebesar 2 meter. Jenis daunnya yaitu daun tunggal yang berbentuk elips, kemudian ujung daunnya adalah lancip dan bentuknya menyirip. Nah, klasifikasi dari bunga kastuba ini adalah sebagai berikut. Bunga kastuba ini tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Selanjutnya adalah rumput kucai. Ciri-ciri dari rumput kucai adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumput kucai berwarna hijau. Yang kedua, daun berbentuk meruncing dan ukuran daun bisa mencapai 60 cm dengan diameter sebesar 1 cm. Nah, habitat dari rumput kucai ini adalah tumbuh di lingkungan yang sejuk, lembab, dan ternaungi dari sinar matahari secara langsung. Klasifikasi dari rumput kucai adalah sebagai berikut. Nah, manfaat dari rumput kucai ini adalah sebagai tanaman obat tradisional dan bisa juga dijadikan sebagai tanaman hias untuk dipajang di rumah. Oke, kita masuk dalam organisme yang selanjutnya yaitu bunga krokot. Nah, bunga krokot ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Panjang batang 15-30 cm, bunga berkelompok 2-8 dan muncul di ujung-ujung batang. Warna bunga bervariasi yaitu warna merah, putih, dan kuning. Kemudian mekar pagi hari sekitar pukul 9 dan akan layu ketika pada sore hari. Nah, klasifikasi dari bunga krokot adalah sebagai berikut. Bunga krokot hidup di negara yang beriklim tropis dan bunga ini dimanfaatkan sebagai obat hipertensi, obat diare, membantu pelancaran peredaran darah, obat wasir, mencegah penyakit ambeien, dan lainnya. Oke, selanjutnya ada putri malu. Jadi, putri malu ini memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, daunnya akan menutup ketika terkena sentuhan dan akan terbuka kembali ketika sudah beberapa menit. Yang kedua, memiliki daun yang berwarna hijau dan ditumbuhi oleh duri-duri kecil di seluruh batangnya. Kemudian, klasifikasi dari putri malu adalah sebagai berikut. Nah, manfaat dari putri malu ini sendiri adalah untuk pengobatan penyakit insomnia, panas tinggi, herpes, reumatik, dan cacingan serta bronkitis. Habitat dari putri malu yaitu tumbuh liar di tempat terbuka yang terkena sinar matahari, dan juga putri malu ini tumbuh di ketinggian 1-1200 meter di atas permukaan laut. Kura-kura pipi putih. Kura-kura pipi putih ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mempunyai rahang tepi atas yang melengkung, warna hitam di bagian karapasnya, itu kepala atas dan plastron, dan ukuran tubuh sebesar 20 cm atau yang paling besar adalah 25 cm. Nah, dari klasifikasi kura-kura pipi putih itu adalah sebagai berikut. Kura-kura pipi putih ini dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan, dan kura-kura pipi putih memiliki habitat di tempat yang memiliki air tenang seperti rawa atau sungai. Namun, kura-kura pipi putih juga ini bisa hidup di daratan ataupun di perairan. Selanjutnya ada hewan kadal. Kadal ciri-cirinya itu yang pertama memiliki sisik, yang kedua memiliki tubuh yang berbentuk cukup silindris dan juga memiliki 4 kaki. Terus yang terakhir, sebagian besar spesies kadal ini memakan serangga dan juga hewan pengerat. Manfaat dari kadal itu, kadal bisa digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti asma dan alergi seperti gatal-gatal. Habitat dari kadal sendiri itu dia bisa hidup di mana aja seperti di hutan, gurun pasir, sawah, padang rumput, kebun, pemukiman, kota, bahkan di wilayah yang sejuk seperti pegunungan pun ada kadal. Selama kadal masih bisa mencari makanan kesukaannya. Selanjutnya ada pohon pepaya. Habitat dari pohon pepaya ini dapat hidup di daerah tropis dan subtropis hangat. Ciri-cirinya itu berbatang tunggal seperti yang ada di gambar bisa kita lihat kalau dia tidak bercabang, terus memiliki daun benjari, tangkai daunnya itu berongga, memiliki akar serabut dan mengandung getah pada seluruh bagian batangnya. Manfaatnya itu yang pertama, buahnya mengandung nutrisi, mengandung vitamin A, B, dan C. Lalu yang kedua, daunnya dapat dijadikan sayur dan lalapan. Yang ketiga itu akarnya dapat dimanfaatkan sebagai obat penyakit ginjal dan kantong kemih. Selanjutnya ada tumbuhan kumis kucing.
Kumis kucing ini ciri-cirinya yang pertama memiliki bunga berwarna putih atau ungu dengan benang sari panjang yang mirip seperti kumis kucing. Lalu yang kedua, tepi daunnya itu bergerigi dan berbulu halus, ujung pangkalnya meruncing. Yang ketiga, kumis kucing ini mudah tumbuh di tempat yang teduh dan tidak terlalu kering. Habitatnya itu dia dapat tumbuh liar di mana saja, di hutan jati, hutan bambu, ataupun tempat lain yang kurang terurus. Lalu manfaat dari kumis kucing ini, dia dapat mencegah tekanan darah tinggi karena mengandung antioksidan dan antiinflamasi. Yang kedua, mengatasi masalah ginjal karena mengandung glikosida ortosiponin yang mampu melarutkan asam urat, fosfat, dan oksalat. Yang ketiga, mencegah diabetes karena mengandung asam ursolat dan aleanolat yang mampu menurunkan kadar glukosa di dalam tubuh. Ada hanjuang merah. Nah, ciri-ciri dari hanjuang merah seperti yang sudah ditampilkan di gambar, yaitu daunnya berwarna merah agak kemerah mudahan, dan juga di setiap helai daunnya itu berwarna coklat sehingga cantik dan segar ketika dilihat. Kemudian manfaat dari hanjuang merah yaitu sebagai obat TBC, radang gusi, mengatasi bau mulut, sebagai obat luka, ambeien, melancarkan haid, dan masih banyak lagi. Nah, habitat dari hanjuang itu sendiri yaitu tanaman ini berasal dari Austronesia, Asia Tenggara, dan tersebar secara luas di Indonesia. Dan biasanya tanaman ini ditanam di taman, pekarangan rumah, dan juga biasanya ditemukan di kuburan.